Anak Agung Ketut Wisnu Arisudana Kusuma, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 PTK Universitas Siak Kuala Aceh. Dengan nomor peserta PPG 2016995 dan NIM PPG 220650304035. Memang benar, saya melakukan praktik pembelajaran secara luring pada hari Rabu 5 Oktober 2022. Selamat pagi. Berdiri, bersalah, selamat pagi, Mr. Wisnu. Kita mulai pembelajaran kita seperti biasa. Kita awali dengan berdoa dulu. Ada yang mau minta sorry? Oh iya, teman-teman mari berdiri, kita akan berdoa. Kita mulai. Sudah selesai. Absen dulu ya. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Priscilla kemana? Priscilla izin. Aruna? Karena sakit. Aruna absen ya. Aruna sakit. Terus Olivia dispen. Olivia dispen. Ikut apa dia? Dispen. DBL. DBL. Terus Depan juga siapa? IPA. Iva. Oke. Dispen juga. Terus? Jadi kerja. Kerja tuh Olivia udah. 18. Lagi satu. Kirana ya? Iya. Oh, Kirana. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang di pertemuan sebelumnya. Oke, sebelum saya mulai, masih ingat pertemuan sebelumnya kita ngapain aja? Belajar tentang atom. Belajar tentang atom, mekanika kuantum, Model atom. model atom. Model atom dari ilmu lain. Oke, model atom dari penemu-penemu lain. Sama fusi boron. Mekanika kuantum, struktur atom dalam mekanika kuantum. Masih ingat kalian di pertemuan sebelumnya buat gambar ini, benar ya? Kalian buat gambar ini. Nah, ini dari hasil beberapa kelompok kalian setelah presentasi. Ini adalah gambar yang paling dekat dengan fakta yang ada. Ya. Nah, di pertemuan kali ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana bentuk ini bisa tercipta. Seperti biasa di kimia, saya selalu memulai dengan sebuah pertanyaan. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana manusia dapat membedakan warna. Menurut kalian hal penting yang dimiliki manusia sampai dia bisa melihat sesuatu berwarna dan tidak, itu apa? Indera penglihatan pasti ya. Apalagi selain indera penglihatan harus ada apa lagi? Di luar dari faktor eksternal sekarang itu kan internalnya. Faktor eksternal cahaya. Ini adalah pengenalan di awal. Saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah bunyi postulat-postulat dalam teori atom mekanika kuantum? Ada yang masih ingat? Inti atomnya ada apa aja? Neutron, proton. Neutron muatannya? Netral. Proton muatannya? Positif. Oke. Terus kalau elektronnya gimana? Keberadaannya? Di luar dari inti. Seperti gelombang dia memiliki inti atom secara acak dan tidak bisa ditentukan. Oke, gerakan elektron itu berputar mengitari inti, bergerak seperti gelombang dan gerakannya acak dan tidak bisa ditentukan secara pasti posisinya. Benar ya? Ya, sudah sangat jelas ya di pertemuan sebelumnya ya, sampai kalian sudah bisa menggambarkan bagaimana model atom mekanika kuantum. Dan ini beberapa manfaat yang kalian dapatkan setelah belajar hari ini. Mekanika kuantum itu saya bagi dalam 3 bagian. Ya, kemarin kan sudah menyelesaikan bagian pertama, hari ini kalian menyelesaikan bagian kedua, minggu depan kita menyelesaikan bagian yang terakhir, bagian ketiga. Gitu. Harapannya setelah 3 bagian ini kalian benar-benar paham. Dan nanti ketika film Ant-Man yang terbaru muncul, kalian akan menonton itu dengan sudut pandang yang berbeda. Karena kalian sudah paham tentang dunia kuantum. Saya punya bahan diskusi yang harus kalian selesaikan hari ini. Ya, sedikit beda dengan pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kalian selesaikan hari pertama,
presentasinya di hari kedua, di minggu depannya. Kan begitu ya? Oke, kalau hari ini, harapan saya kalian menyelesaikannya hari ini dan presentasi juga hari ini. Ya. Pertanyaannya, yang pertama, permasalahan pertama yang harus kalian selesaikan adalah cahaya termasuk dalam sebuah partikel atau gelombang. Itu pertanyaannya. Yang kedua, jika cahaya dilewatkan pada dua buah celah kecil yang bersebelahan, kemudian berkas cahaya yang lewat ditangkap pada sebuah layar, bagaimanakah pola yang akan terbentuk? Maksudnya begini. Ini. Contoh ini ya. Saya punya kertas. Ini contoh sederhana. Percobaannya seharusnya menggunakan box. Nanti ada videonya, saya tunjukkan. Ya, ini sederhananya seperti ini. Kalau saya punya kertas, kemudian saya lubangi, kelihatannya lubangnya ya. Ada dua buah lubang celah begini. Kemudian, kalau seandainya saya beri cahaya, menurut kalian, kalau di belakang ini kan layar ya, anggap layar ini ya. Oke, kira-kira berkas yang terbentuk seperti apa? Menurut kalian? Garis tipis? Sesuai bentuk dengan lubangnya? Oke, kalian simpan jawaban kalian, nanti kalian diskusikan ya. Yang ketiga, jika hal yang sama dilakukan tetapi menggunakan elektron. Elektron kan termasuk partikel ya. Ditembakin, kira-kira hasilnya apakah sama dengan cahaya tadi atau beda? Yang keempat, bagaimanakah struktur atom menurut teori mekanika kuantum? Ini sebenarnya sudah kalian pelajari kemarin, menggambar modelnya sudah ya. Tapi strukturnya seperti apa? Struktur itu maksudnya komposisinya itu bagaimana? Yang kelima, dalam teori atom mekanika kuantum terdapat istilah orbital. Ya, kalau kalian ingat di pertemuan sebelumnya saya sempat singgung istilah orbital. Ya, oke, kalian cari tahu apa sih maksud dari orbital itu, kemudian gambarkan pada SKPD yang sudah saya sediakan. Jenis-jenis orbital yang terdapat pada teori atom mekanika kuantum. Oke, ini adalah grup kalian. Hafal nomor absennya ya? Tidak. Oke, saya bacain. Gini deh, kelompok 1 biar nggak lama ya. Kelompok 1, absen 1, absen 7, absen 10. 7 siapa? 7, 10. Nggak masuk. 10 itu adalah Aruna. Oke, 15. 12. Bentar. 15 Kirana. Oke. 17. Pepi ya. 23. Bayu. Oke. Satu kelompok. Kumpul di sana nanti ya. Kumpul di sana ya. Kelompok 2. Absen 2. Absen 5. Absen 5. Absen 12. Oke, absen 14. 19. 19 Olive ya. 22. Priscilla nggak ada juga. Oke. Nggak apa-apa. Lanjut dulu. Grup 3. Absen 3. Fahmi. Absen 8. Bella ya. Oke. Absen 11. Oke. 13. 18. Meska ya. Oke. 20. 20 Iva ya. Benar ya? Ya. Oke. Grup 4. Absen 4, absen 6, absen 9, 16, 21. Oke, silakan kalian berkumpul sesuai kelompok. 1, 2, 3, 4 ya. Silakan duduk berkelompok. Nah, oke. Silakan sudah berkumpul dengan kelompoknya. Sekarang waktunya kalian diskusi. Saya akan memberikan lembar kerjaan untuk kalian ya. Nanti kalian jawab semua pertanyaannya di sini ya. Pertanyaan termasuk dengan permintaan untuk menggambarnya ya. Oke, hadis di sana. Tenang aja. Iya. Oke, waktu kalian mencari jawabannya adalah 25 menit. Ya. Sekarang jam 8.15 berakhir di jam 8.40. Ya. Jelas dengan masalahnya? Jelas ya? Orbitalnya cuma ada 3 kan? Ada 4 jenis. 4 itu kebagi lagi. Ya.
Cari lagi, berarti ada yang lebih banyak. Nggak apa-apa, nggak masalah bagus jelek, yang penting kalian dapat jawabannya. Oh gitu guys ya, biar enak kerjanya ya. Ini tak kasih kamu. Ya, gimana kamu? Maksudnya yang struktur atom itu kita jelasin bagian-bagian atomnya itu apa aja. Ya, lebih menjelaskan dari model yang kemarin ya. Dan jelasin bagian atom apa aja, posisinya di mana, gerakannya seperti apa, perilakunya seperti apa, gitu ya. Iya, gimana Revi? Ya. Pak, ada pertanyaan. Ya. Nomor satu itu jawabannya itu bisa bukan keduanya bukan? Salah satunya. Gimana, jelas sama masalahnya? Jelas ya. Ingat diisi nama dulu kertasnya ya, diisi nama kelompok biar nanti ketika dikumpul enggak. Ya. Boleh di buku nanti kalau ditempel silahkan. Ya. Biar lebih rapi boleh. Sekreatif kalian lah intinya ya. Boleh 2 sisi, boleh 1 sisi, terserah. Kalau cukup 1 sisi silahkan, kalau nggak cukup. Sebenarnya harus bisa. Kalau bisa besar biar kelihatan ketika posisi. Ya. Like goes through waves, but it's technically also has particles within it. Ya. Kalian harus jelas menentukan perbedaan antara partikel itu apa, gelombang itu apa. Baru bisa jawab. Yeah, light goes through waves, but it's technically like there's particles within light, but then light goes through waves. It passes through the surrounding objects through waves. It's like Yeah, it's true. there's particles within light, but it's not necessarily a particle. Oh, It's like the same thing with not all potatoes. a wave is like a motion. You know sound waves? Motion. You know how sound waves go through? With sound waves. Without waves, it won't cross boundaries. That's why as soon as they Ada yang mau tanyakan? Ini masalahnya? Cukup jelas ya masalahnya? Masalahnya banyak. Kayak masalah kehidupan ya. Gimana? Jadi kan ada berapa jenis, cari dulu. Kalau orbital ini gimana bentuknya, ini gimana bentuknya. Ya. Elektronnya ini kan ada di luar. Terus kan gerak itu kan nggak sesuai. Saya bilang itu bentuknya tuh kayak awan itu ya. Ya boleh. Gerakannya yang nggak pasti sehingga membuat dia sering disebut sebagai awan. Awan. Sah. Terus kalau tanaman neutronnya saya bilang bentuknya gimana, bulat-bulat gitu. Ya. Boleh. Secara teori kan memang seperti itu. Bola ya, not bola. Waktunya sudah habis. Sekarang waktunya kita melanjutkan ke presentasi. Kalian menyampaikan hasil yang kalian cari, ya. Ini nggak masalah mau jawaban kalian benar atau salah. Yang penting kalian berproses dalam mencarinya. Nanti masalah benar salahnya kan kita konfirmasi bersama di akhir setelah presentasi. Oke? Oke, silakan kelompok 4. The stage is yours. Ayo silakan maju ke depan. Waktu kalian 5 menit untuk presentasi ya. Silakan pas sudah siap bisa dimulai. Selamat pagi semuanya. Kita dari kelompok 4. Saya Michelle. Saya Delia. Saya Angel. Hari ini kita bakal menjelaskan tentang soal-soal yang ada dalam diskusi tadi. Soal pertama itu, apakah cahaya termasuk sebuah partikel atau gelombang? Jawaban kita adalah keduanya. Dalam percobaan tertentu, cahaya memiliki sifat seperti gelombang dan
biasan, hamburan, difraksi, polarisasi, dan interferensi. Sedangkan dalam percobaan lain, cahaya bersifat sebagai partikel, yaitu terjadinya efek fotolistrik dan dapat bersifat diskrit atau potong-potong dan banyak kontinu. Ini berarti cahaya bersifat pluralistis. Oke. Lanjut. Oke, jadi untuk nomor 2, jika cahaya dilewatkan pada dua buah celah kecil yang bersebelahan, kemudian berkat cahaya yang lewat ditangkap pada sebuah layar, bagaimanakah pola yang akan terbentuk? Percobaan celah ganda adalah eksperimen berupa pancar berkat cahaya tidur dan difraksi melalui dua celah sehingga menciptakan fris atau pola seperti gelombang di layar. Fris ini memiliki bagian terang dan gelap sesuai dengan cahaya yang mengalami gangguan yang baru dan rusak. Bagaimanakah struktur atom menurut teori atom mekanika kuantum? Atom memiliki inti yang mempunyai muatan positif serta dikelilingi oleh elektron. Atom mekanika kuantum sendiri memiliki daerah orbital yang terbagi menjadi 4 jenis orbital, yaitu S, P, D, dan F. Orbital S memiliki bentuk subkulit S menyerupai bola. Dimanapun elektron beredar, maka akan memiliki jarak yang sama terhadap inti. Orbital P memiliki rapatan elektron yang terdistribusi di bagian yang saling berlawanan antara satu sama lain dengan inti atom. Orbital D memiliki 5 jenis orientasi. Orbital F memiliki 7 jenis orientasi dan memiliki bentuk yang kompleks yang dilengkapi dengan beberapa cuping. Jadi ini jenis-jenis orbital yang terdapat pada teori atom mekanika kuantum. Jadi yang ini tuh orbital S-nya. Orbital 2s telah mengabur di dalamnya permukaan bola dengan probabilitas 0 elektron. Nah, ini orbital 3s memiliki dalam 2 simpul elektron 0 kemungkinan. Nah, ini orbital P sama ini yang orbital D-nya. Oke. Thank you. Itu jenis orbital yang kemarin. Oke. Saya mau bertanya? Oke. Kalau ada pertanyaan, sekian dari kita. Terima kasih sudah mendengar. Maaf jika ada salah. Makasih ya. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Oke, kami dari kelompok 2 akan membahas diskusi yang kami telah dapatkan dari hasil diskusi tadi. Yang nomor 1 akan dibacakan oleh saya. Cahaya termasuk dalam sebuah partikel atau gelombang. Menurut kelompok kita, cahaya dapat disebut sebagai sebuah gelombang karena cahaya memang memiliki panjang gelombang tertentu. Saya akan membacakan nomor 2. Pertanyaannya, jika cahaya dilewatkan pada dua buah celah kecil yang bersebelahan, kemudian berkas cahaya yang lewat ditangkap pada sebuah layar, bagaimana pola yang akan terbentuk? Jawaban kita, saat cahaya melewati dua celah sempit, gelombang cahaya akan saling berpaduan membentuk gelombang cahaya gabungan. Nomor 3, jawabannya. Nomor 3, jika hal yang sama dilakukan tetapi menggunakan elektron yang ditempatkan, bagaimanakah hasilnya? Oh ya, dalam fisika modern, eksperimen celah ganda adalah demonstrasi bahwa cahaya dan materi dapat menampilkan karakteristik gelombang dan partikel yang didefinisikan secara klasik. Selain itu, ini menampilkan sifat probabilistik fundamental dari fenomena mekanika kuantum. Bagaimana struktur atom menurut teori atom mekanika kuantum? Model atom mekanika kuantum merupakan model atom yang paling modern. Atom terdiri dari inti atom bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Daerah keboleh jadian inti ditemukannya elektron dinamakan orbital.
Dalam teori atom mekanika kuantum terdapat istilah orbital. Jelaskan yang dimaksud dengan orbital, gambarlah pada kertas yang disediakan jenis-jenis orbital yang terdapat pada teori atom mekanika kuantum. Orbital atom adalah fungsi yang menggambarkan lokasi dan perilaku elektron dalam atom seperti gelombang. Fungsi ini dapat digunakan untuk menghitung probabilitas menemukan elektron dari suatu atom di wilayah tertentu di sekitar inti atom. Ini ada gambarnya. Untuk gambarnya belum selesai, berada orbital S dan orbital P. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Dan jika ada yang mau bertanya, silakan. Terima kasih kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Ada? Baik, Pak. Saya bisa dari kelompok 2. Terima kasih atas presentasinya. Kelompok 1. Okay, can I do number one? Yes, Can I do it in English? Selamat pagi semuanya. Sekarang hari ini saya akan mempresentasikan tentang jawaban saya untuk pertanyaan-pertanyaan yang disuruh untuk kita jawab untuk diskusinya. Dan untuk nomor 1 itu, cahaya termasuk dalam sebuah partikel atau gelombang. Jawabannya akan diberitahukan oleh Konseta. I'm gonna answer this in English because I forgot to translate it into Indonesian. But basically, the answer is both, kedua-duanya. Because light is constructed from particles and then it moves around rooms through waves. Or, in other words, transversal waves. This is called the dualism of light. I hope you understand it in English. Thank you. Sekarang untuk nomor 2 dan 3 akan saya jawab sebisanya saya. Untuk nomor 2, jika cahaya dilewatkan pada dua buah celah kecil yang bersebelahan, kemudian berkas cahaya yang lewat ditangkap pada sebuah layar, bagaimanakah pola yang akan terbentuk? Setelah kami melakukan eksperimen kecil, apa yang kami dapatkan itu, dia cahayanya membelah menjadi dua warna untuk satu garisnya sendiri gitu. Jadi dia membelah jadi warna merah dan biru. Untuk nomor 3, jika hal yang sama dilakukan tetapi menggunakan elektrod yang ditembakkan, bagaimanakah hasilnya? Setelah melakukan literasi juga, kita menemukan hasilnya akan menjadi yang sama dengan cahaya jika dilakukan eksperimen tersebut. Untuk nomor 4, bagaimanakah struktur atom menurut teori atom mekanika kuantum? Akan dijawab oleh Bayu. Model atom mekanika kuantum merupakan model atom yang paling modern. Atom terdiri dari inti atom bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Daerah kebolehjadian ditemukan elektron dinamakan orbital. Awan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian elektron. Orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital dengan tingkat energi yang sama atau nyaris sama akan membentuk subkulit. Kumpulan beberapa subkulit akan membentuk kulit. Dengan demikian terdiri dari beberapa subkulit dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Menurut teori ini ada 4 jenis orbital, yaitu S, P, D, F. Thank you. Dan untuk nomor 5, dalam teori atom mekanika kuantum terdapat istilah orbital. Jelaskanlah yang dimaksud dengan orbital. Gambarlah pada kertas yang disediakan jenis-jenis orbital yang terdapat pada teori atom mekanika kuantum. Untuk penjelasannya akan saya jawab dan setelah itu jenis-jenisnya akan dijelaskan oleh Revi. Untuk penjelasannya, orbital itu mana ini? Daerah kebolehjadiannya ditemukannya elektron, itu orbital. Untuk jenis-jenisnya akan dilanjutkan oleh Revi. Jenis-jenis orbital ada orbital S, bisa kalian lihat di sini gambarnya. Orbital S adalah orbital yang memiliki bentuk subkulit S menyerupai bola, dimanapun elektron beredar maka akan memiliki jarak yang sama terhadap inti. Yang kedua,
Orbital jenis P memiliki rapatan elektron yang terdistribusi di bagian yang paling berlawanan antara satu sama lain dengan inti atom. Inti atom sendiri berada di simpul dengan kerapatan elektron yaitu 0. Orbital P sendiri memiliki bentuk yang menyerupai balon terpilin. Bentuk orbital ini juga memiliki 3 harga M, N1, 0, dan 1. Oleh sebab itu, orbital P terdapat 3 macam yang terdiri dari Px, Py, dan Pz. Yang ketiga, jenis orbital D. Orbital D sendiri memiliki 5 jenis orientasi di mana terdapat 5 nilai M yang memungkinkan yang terdiri dari -2, -1, 0, 1, maupun 2. 4 orbital dari kelima orbital yang D yang ada terdiri dari dxy, dxz, dyz, serta dx2 min y2. Memiliki 4 cuping yang bentuknya menyerupai daun semanggi. Yang terakhir, orbital F ini sendiri memiliki 7 jenis orientasi, seperti halnya terdapat 7 nilai M yang memiliki kemungkinan 2L plus 1 sama dengan 7. Ketujuh orbital F sendiri memiliki bentuk yang kompleks yang dilengkapi dengan beberapa cuping. Bentuk orbital ini sendiri cuma dapat digunakan untuk berbagai unsur transisi yang memiliki letak lebih dalam. Sekian, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih telah mendengarkan. Jika ada salah bilang, belum beres. Jika ada salah bilang, selamat pagi. Terima kasih. Pagi semuanya. Kami kali ini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang ya ini soalnya. Jadi untuk soal pertama yaitu adalah cahaya termasuk dalam sebuah partikel atau gelombang. Nomor 1 bisa dijawab oleh Meska. Setelah melakukan diskusi dan literasi, menurut kelompok kami, cahaya adalah gelombang transversal, namun ternyata cahaya juga dapat dipandang sebagai partikel. Dua sifat cahaya yang berbeda disebut dengan dualisme cahaya, yaitu konsep bahwa cahaya adalah suatu konsep bahwa cahaya dapat berbentuk gelombang dan partikel. Artinya cahaya dapat bersifat sebagai gelombang yang kontinu, namun juga dapat bersifat sebagai partikel yang diskrit. Sifat dualisme cahaya tidak dapat muncul secara bersamaan. Ketika cahaya berperilaku sebagai gelombang, maka cahaya hanya bersifat gelombang. Begitu juga sebaliknya. Ketika cahaya berperilaku sebagai partikel, maka cahaya hanya bersifat partikel. Dan untuk soal nomor 2 yaitu adalah jika cahaya dilewatkan pada 2 buah celah kecil yang bersebelahan, kemudian berkas cahaya yang lewat ditangkap pada sebuah layar, bagaimanakah pola yang akan terbentuk? Nomor 2 bisa dijelaskan oleh Hadid. Percobaan telah ganda merupakan eksperimen berupa pancaran berkas cahaya yang dibuat berdifraksi melalui 2 celah, menciptakan fringe atau pola seperti gelombang di layar. Fringe ini atau gangguan memiliki bagian terang dan gelap sesuai dengan cahaya yang mengalami gangguan membangun dan merusak. Eksperimen ini dapat juga dilakukan dengan pancaran elektron atau atom, menunjukkan gangguan yang mirip. Ini diambil sebagai bukti dari dualitas gelombang partikel dijelaskan dalam fisika kuantum. Untuk soal nomor 3, yaitu soalnya adalah jika hal yang sama dilakukan tetapi menggunakan elektron yang ditembakkan, bagaimana hasilnya? Nomor 3 akan dijawab oleh saya sendiri. Ketika suatu elektron memasuki celah ganda, maka elektron dapat mengalami interferensi di mana timbul berkas interferensi konstruktif dan destruktif pada layar. Percobaan celah ganda pada elektron menghasilkan simpulan bahwa elektron bersifat gelombang. Hal ini ditunjukkan dengan elektron mengalami refleksi, refraksi, interferensi, dispersi, dan polarisasi. Untuk soal nomor 4, bagaimanakah struktur atom menurut teori atom mekanika kuantum? Nomor 4 akan dijawab oleh saya juga. Mekanika kuantum merupakan model yang terbaru dari teori atom.
atau model yang modern, ya gitu. Terus mekanika kuantum itu terdiri dari inti atom. Inti atom itu berbentuk seperti bola-bola yang dalamnya tersusun dari neutron dan proton. Neutron itu adalah bermuatan netral, sedangkan proton itu bermuatan positif. Elektron itu tidak berada pada inti atom, elektron berada di luar inti atom. Elektron berbentuk seperti awan dan gerakannya bergelombang dan tidak sesuai atau tidak beraturan. Soal nomor 5 yaitu dalam teori atom, mekanika kuantum terdapat istilah orbital. Jelaskanlah yang dimaksud dengan orbital. Gambarlah pada kertas yang disediakan jenis-jenis orbital yang terdapat pada teori atom mekanika kuantum. Untuk soal nomor 5 akan dijelaskan oleh Bella. Dalam penjelasan nomor 5 saya akan ngejelasin pengertiannya aja. Orbital atom adalah sebuah fungsi yang menggambarkan perilaku sebuah elektron ataupun sepasang elektron baik bak gelombang dalam sebuah atom. Fungsi ini dapat digunakan untuk menghitung probabilitas penemuan elektron dalam sebuah atom pada daerah spesifik manapun disekelilingi oleh inti atom. Gambarnya akan dijelaskan. Dan ini merupakan gambar dari orbital-orbital. Ya, mohon maaf karena penjelasannya nggak ada, jadi gambarnya aja. Bisa baca dari sini. Oh ya, Jason bisa baca, jadi jelasin. Orbital S yaitu orbital yang paling sederhana adalah orbital S. Setiap kulit S terdiri atas satu buah orbital yang berisi 2 elektron. Orbital S berbentuk bola simetri yang menunjukkan bahwa elektron memiliki kerapatan yang sama jika jarak dari inti atom juga sama. Semakin jauh letak elektron dari inti atom, kerapatannya semakin rendah. Nilai bilangan kuantum utama suatu orbital memengaruhi ukuran orbital. Semakin besar nilai bilangan kuantum utama, ukuran orbital juga semakin besar. Orbital P. Bentuk orbital P seperti balon terpilin. Kepatahannya elektron tidak tersebar merata, melainkan terkonsentrasi dalam 2 daerah yang terbagi sama besar yang terletak pada 2 sisi berhadapan dari inti yang terletak di tengah. Orbital D memiliki 5 orbital dengan bentuk yang kompleks dan orientasi yang berbeda. 4 orbital pertama memiliki bentuk yang sama, sedangkan 1 orbital memiliki bentuk yang berbeda. Orbital F mempunyai bentuk orbital yang lebih rumit dan lebih kompleks daripada orbital D. Setiap subkulit F mempunyai 7 orbital dengan energi yang setara. Jadi itu adalah presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan informasi atau kekurangan informasi dari kami. Kalian sudah menyelesaikannya dengan sangat baik, ya, penjelasan tadi. Dan sekarang waktunya kita mencari kebenaran dari apa yang sudah kalian cari. Sebagian besar dari apa yang kalian sampaikan itu sudah benar. Dan sekarang waktunya kita menguatkan saja. Oke? Apa saja yang kalian telah temukan? Pertanyaan pertama, cahaya itu apakah partikel atau gelombang? Jawabannya adalah dua-duanya. Ya, jawabannya adalah dua-duanya. Cahaya bisa bersifat sebagai partikel, bisa juga bersifat sebagai gelombang. Ya, tergantung kita akan ukur seperti apa. Seperti yang dikatakan nomor 3. Kalau kita mengukur perilakunya sebagai sebuah partikel, dia akan menunjukkan perilaku partikel. Tapi ketika kita mengukurnya dalam perilaku gelombang, dia akan menunjukkan perilaku gelombang. Ya, oke. Padahal antara partikel dan gelombang ini ada 2 hal yang sangat berbeda. Ya, inilah yang menjadi dasar bagaimana ilmuwan bisa menjelaskan tentang dunia kuantum. Ya, tentang teori atom mekanika kuantum. Dasarnya seperti itu. Yang kedua, tadi masalahnya adalah terkait dengan double slit eksperimen. Bagaimana hasilnya? Bisa mati lampunya? Oke. Hasil yang didapatkan dari percobaan double slit eksperimen adalah seharusnya begini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Jadi muncul pola fringe, ya. Yaitu pola yang seharusnya menurut kalian di awal tadi garisnya hanya 2, benar ya? Pola terangnya hanya 2, ternyata pola terangnya ada lebih dari 2, ya, lebih dari 2. Ciri-ciri seperti ini hanya ditunjukkan oleh sesuatu yang bersifat gelombang, ya. Kalau sesuatu berupa partikel tidak akan menunjukkan ciri-ciri seperti itu, ya.
Oke, contoh kalau kertasnya tadi misalnya nih, ini kertasnya tadi ada lubang, kemudian disemprotin pasir. Pasir kan udah pasir partikel ya. Lewat, sudah pasti garis yang terbentuk hanya 2, ya, hanya 2. Oke, kalau kita mengukurnya sebagai partikel. Ternyata kalau cahaya hasilnya seperti itu, menunjukkan bahwa cahaya juga bersifat sebagai gelombang. Percobaan Thomas yang inilah yang menjelaskan bahwa sesuatu di dunia ini bisa memiliki dualisme sifat. Bagaimana kalau cahayanya diganti? Benar ya? Diganti dengan elektron. Elektron kan juga punya kecepatan. Benar ya? Punya kecepatan. Kalau ditembakkan ngelewatin celah ganda, ternyata ketika diukur, dia menunjukkan apa tadi hasilnya? Hasil yang sama seperti cahaya. Padahal elektron sendiri adalah sebuah partikel, ya, partikel. Tapi ternyata ketika diukur dia menghasilkan kondisi yang sama seperti sebuah gelombang. Itu juga disebut dengan dualisme sifatnya. Itulah yang nanti membimbing bagaimana bentuk orbital bisa diprediksi atau dihitung atau diukur. Pertanyaan berikutnya adalah posisinya bisa ditentukan secara pasti tidak? Tidak, ya. Oke, itu yang kalian dapatkan melalui penelusuran. Membimbing kalian menjawab soal nomor 5, ya. Ketidakpastian itu disebut dengan orbital. Orbital itu adalah area atau peluang di mana kalian bisa menjumpai elektron. Orbital ada berapa jenis? 4 apa aja? S, P, D, F, ya. Nah, ada Z, ada 4 ya. S, P, D sama F, ya. Tahu kepanjangannya masing-masing? S, sharp, ya. Principal, diffuse, fundamental, gitu. Penamaan dari keempat jenis orbitalnya ini. Jelas? F seperti apa? Nah, itu yang kalian dapatkan. Kalau bisa saya rangkum dari kesimpulannya, dari apa yang telah kalian dapatkan, posisi elektron dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti. Kenapa ditentukan hanya area peluang di mana elektron dapat ditemukan? Ya, itu yang kalian dapatkan, benar ya? Oke, yang kedua, area peluang ditemukannya elektron disebut dengan orbital. Oke, yang ketiga, terdapat 4 jenis orbital, yaitu orbital S, P, D, dan F. Ya. Oke, kalau dalam percobaan begini hasilnya, begini gambar orbital yang sebenarnya. Ketika dicobakan, saya akan jelaskan lebih rinci lagi. Ya, ini adalah hidrogen wave function, ya, fungsi gelombang dari atom hidrogen. Oke, semakin terang warnanya, semakin keputih warnanya, maka semakin mungkin kita bisa menemukan elektron di sana. Semakin gelap dia, semakin tidak mungkin kita menemukan adanya elektron. Oke, saya punya evaluasi karena waktu kita terbatas, kita tidak bisa selesaikan hari ini. Silakan kalian foto dulu soalnya. Nanti kalian kerjakan di rumah, ya. Oke. Batas waktu pengumpulannya hari ini. Jadi nanti malam kalian kerjakan. Saya buatkan Google Classroom-nya, link pengumpulannya kalian kumpulkan di sana. Ya, jelas? Ini. Berikutnya saya akan kirimkan refleksi seperti minggu lalu. Jadi kalian coba isi ya. Silahkan kalian nilai sejauh mana kalian paham materi ini. Kemudian kalian nilai juga kekurangan saya seandainya dalam menjelaskan materi ini hari ini ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Minggu depan kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Saya ulangi lagi. Kita akan melanjutkannya ke bagaimana cara menentukan. Tadi kan kalian menentukan peluangnya di sini besar. Terus gimana kondisinya? Kalau dituliskan dalam bentuk namanya konfigurasi, itu nanti seperti apa? Sehingga kalian bisa menentukan konfigurasinya, mengarah nanti pada bagaimana molekul terbentuk dan seterusnya. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mari salam terima kasih Mister.